Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan menjelajahi dunia Artificial Intelligence atau AI dan bagaimana teknologi ini dapat mengubah cara kita belajar dan mengajar. AI bukan hanya sekedar alat, tetapi ia adalah inovasi yang menawarkan berbagai manfaat bagi mahasiswa, dari pembelajaran yang dipersonalisasi hingga akses ke sumber daya yang lebih luas. Namun, di balik semua potensi ini, ada tantangan dan bahaya yang perlu kita pahami. Saya akan membahas manfaat, tantangan etis, pedoman penggunaan yang bertanggung jawab, serta bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan AI dalam pendidikan. Mari kita bersama-sama menggali bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi ini secara bijaksana untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Kita hidup di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, dan salah satu inovasi paling menarik adalah AI. Dalam konteks pendidikan, AI berpotensi merevolusi cara kita belajar dan mengajar, menawarkan solusi yang lebih efisien dan lebih efektif. AI telah mulai mengubah lanskap pendidikan dengan cara yang signifikan. Mari kita eksplorasi beberapa aspek kunci dari penerapan AI dalam dunia pendidikan. AI memungkinkan pengajaran yang lebih dipersonalisasi, di mana kurikulum dan materi ajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing mahasiswa. Dengan algoritma yang menganalisis data belajar, AI dapat merekomendasikan sumber belajar yang tepat untuk setiap individu. Banyak institusi pendidikan kini menggunakan sistem manajemen pembelajaran yang diperkaya dengan AI. Sistem ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan tugas dan jadwal, tetapi juga memberikan analisis tentang kemajuan mahasiswa, sehingga pengajar dapat memberikan dukungan yang lebih tepat. AI juga berperan sebagai asisten virtual yang dapat menjawab pertanyaan mahasiswa secara real-time. Dengan menggunakan chatbot berbasis AI, mahasiswa dapat mendapatkan bantuan kapan saja tanpa harus menunggu jam kerja pengajar. Dengan kemampuan AI untuk menganalisis data besar, institusi dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam kinerja mahasiswa. Ini membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan intervensi yang diperlukan untuk membantu mahasiswa yang tertinggal. AI tidak hanya berfokus pada pendidikan akademis, tetapi juga membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis dan kreativitas melalui platform pembelajaran interaktif yang memanfaatkan teknologi terbaru. Namun, meskipun AI membawa banyak manfaat, kita juga perlu mempertimbangkan dampak jangka panjangnya dan bagaimana kita dapat menggunakan teknologi ini secara etis dalam proses belajar mengajar. Dengan teknologi yang terus berkembang, penting bagi kita untuk memahami bagaimana AI dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan kita. Setelah memahami apa itu AI, sekarang mari kita fokus pada manfaat konkret yang dapat diberikan AI kepada mahasiswa. Dari pembelajaran yang disesuaikan hingga akses ke sumber daya yang lebih luas, AI menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi mahasiswa. Mari kita telaah beberapa di antaranya. Dengan AI, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Misalnya, platform pembelajaran berbasis AI dapat mengidentifikasi area di mana seorang mahasiswa kesulitan dan menyediakan materi tambahan atau latihan yang relevan untuk membantu mereka memahami konsep tersebut. AI membantu mahasiswa mengakses berbagai sumber belajar dengan lebih mudah. Dengan rekomendasi berbasis algoritma, mahasiswa dapat menemukan artikel, video, dan kursus online sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, memperluas wawasan mereka di luar kurikulum formal. Sistem AI dapat memberikan umpan balik instan pada tugas dan kuis yang dikerjakan mahasiswa. Ini memungkinkan mahasiswa untuk mengetahui kesalahan mereka
dan segera memperbaiki pemahaman mereka tanpa harus menunggu penilaian dari pengajar. Melalui aplikasi interaktif dan gamifikasi yang didukung AI, mahasiswa dapat terlibat aktif dalam proses belajar. Penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan membuat pengalaman belajar lebih menyenangkan. AI juga dapat memberikan dukungan emosional dan akademis. Chatbot atau aplikasi kesehatan mental berbasis AI bisa membantu mahasiswa mengatasi stres dan kecemasan, menawarkan saran dan sumber daya yang dapat membantu mereka menjaga keseimbangan antara studi dan kehidupan pribadi. AI memfasilitasi pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Melalui simulasi dan pelatihan berbasis AI, mahasiswa dapat mengasah keterampilan praktek yang relevan dengan karir yang mereka inginkan, meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Dari pengalaman belajar yang dipersonalisasi hingga dukungan akademis, manfaat AI bagi mahasiswa sangatlah beragam. Namun, penting untuk diingat bahwa dengan setiap manfaat ada juga tantangan yang perlu kita hadapi. Dalam bagian ini kita akan membahas berbagai tantangan etis yang muncul seiring dengan integrasi AI dalam pendidikan. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Salah satu isu utama adalah privasi data. AI seringkali memerlukan akses ke data pribadi mahasiswa seperti riwayat belajar dan informasi pribadi lainnya. Tanpa perlindungan yang memadai, data bisa disalahgunakan atau jatuh ke tangan yang salah dan membahayakan privasi individu. Algoritma AI dapat mencerminkan bias yang ada dalam data yang digunakan untuk melatihnya. Jika data tersebut tidak representatif atau mengandung bias, hasil yang diberikan oleh AI juga dapat tidak adil. Ini dapat mempengaruhi penilaian akademis dan peluang bagi mahasiswa dari latar belakang yang berbeda. Tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI. Mahasiswa di daerah terpencil atau dari keluarga berpenghasilan rendah mungkin tidak memiliki perangkat atau koneksi yang diperlukan untuk memanfaatkan alat berbasis AI. Ini dapat memperlebar kesenjangan pendidikan. Dengan meningkatnya penggunaan AI, ada kekhawatiran bahwa peran pengajar bisa tergantikan. Interaksi manusia dalam pendidikan sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional mahasiswa, dan kita harus berhati-hati agar teknologi tidak mengurangi kualitas hubungan ini. Penggunaan AI yang berlebihan dapat membuat mahasiswa terlalu bergantung pada teknologi ini. Ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri, yang merupakan keterampilan penting dalam dunia nyata. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan transparan. Mahasiswa harus diberitahu tentang bagaimana data mereka digunakan dan bagaimana keputusan diambil oleh sistem AI. Tanpa transparansi, kepercayaan dapat hilang, dan mahasiswa mungkin merasa tidak nyaman dengan teknologi yang digunakan. Memahami dan mengatasi tantangan etis ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan bermanfaat bagi semua mahasiswa. Kita harus berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi ini dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Setelah membahas tantangan etis yang dihadapi, penting bagi kita untuk menetapkan pedoman yang jelas dalam penggunaan AI. Di bagian ini, kita akan menjelajahi pedoman etis yang dapat membantu memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua. Berikut adalah beberapa pedoman etis yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, transparansi penggunaan data. Institusi pendidikan harus menjelaskan dengan jelas bagaimana data mahasiswa akan digunakan oleh sistem AI. Informasi ini harus mudah diakses dan dipahami, sehingga mahasiswa dapat membuat keputusan yang terinformasi tentang partisipasi mereka. Yang kedua, kepatuhan terhadap kebijakan privasi. Penting untuk mematuhi regulasi yang ada terkait privasi data seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Lokal.
Institusi harus memiliki kebijakan yang ketat untuk melindungi data pribadi mahasiswanya dan hanya menggunakan data yang diperlukan untuk tujuan pendidikan. Yang ketiga, inklusi dan aksesibilitas. AI harus dirancang untuk inklusif, memastikan bahwa semua mahasiswa terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Ini termasuk penyediaan alat yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan disabilitas. Yang keempat, keterlibatan mahasiswa dalam pengembangan. Melibatkan mahasiswa dalam proses pengembangan dan implementasi alat berbasis AI sangat penting. Dengan mendapatkan masukan dari pengguna akhir, institusi dapat memastikan bahwa teknologi yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan mahasiswa. Yang kelima, audit dan evaluasi berkala. Institusi harus melakukan audit berkala terhadap sistem AI yang digunakan untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan tidak mengandung bias. Evaluasi ini harus melibatkan stakeholder, termasuk mahasiswa, untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Yang keenam, pelatihan dan edukasi. Mahasiswa dan pengajar perlu diberikan pelatihan tentang penggunaan AI yang etis. Ini termasuk pemahaman tentang manfaat, tantangan, dan batasan teknologi AI dalam konteks pendidikan, sehingga mereka dapat menggunakan alat ini dengan bijaksana. Yang ketujuh, mendorong pemikiran kritis penggunaan AI. Harus mendukung, bukan menggantikan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Mahasiswa harus diajarkan untuk mengevaluasi transformasi yang diberikan oleh sistem AI dan tidak hanya mengandalkan teknologi sebagai sumber utama. Dengan mengikuti pedoman etis ini, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya memanfaatkan teknologi dengan efektif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Meskipun AI memiliki banyak manfaat, kita juga perlu waspada terhadap bahaya yang mungkin timbul dari penggunaannya. Dalam bagian ini kita akan membahas beberapa risiko yang perlu diperhatikan agar penggunaan AI dalam pendidikan tidak menimbulkan dampak negatif. Salah satu risiko utama adalah kecanduan teknologi. Dengan kemudahan akses ke alat berbasis AI, mahasiswa bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi untuk menyelesaikan tugas dan mengurangi kemampuan mereka untuk berpikir kritis serta menyelesaikan masalah secara mandiri. AI dapat menghasilkan dan merekomendasikan informasi dengan sangat cepat, tetapi tidak selalu akurat. Mahasiswa mungkin menerima informasi yang tidak valid atau bias, yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang suatu topik dan kualitas pembelajaran mereka. Ketika interaksi manusia berkurang akibat penggunaan AI, ada resiko dehumanisasi dalam pendidikan. Hubungan antara pengajar dan mahasiswa sangat penting untuk perkembangan emosional dan sosial. AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan nilai dari interaksi manusia ini. Penggunaan AI juga membawa risiko keamanan cyber. Data pribadi mahasiswa yang dikelola oleh sistem AI dapat menjadi target serangan cyber yang berpotensi mengakibatkan pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi. Sistem penilaian yang berbasis AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil jika tidak dirancang dengan baik. Jika algoritma mengandung bias, hal ini dapat mempengaruhi kesempatan mahasiswa dalam mendapatkan beasiswa atau peluang kerja, memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada. Dengan meningkatnya penggunaan AI, ada kemungkinan bahwa mahasiswa akan mengabaikan keterampilan interpersonal yang penting, seperti komunikasi dan kerjasama. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja yang sebenarnya. Memahami bahaya ini sangat penting agar kita dapat mengambil langkah-langkah untuk memitigasi resiko dan memastikan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan membawa dampak positif. Dengan demikian, mari kita kembali merenungkan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan bijaksana dalam pendidikan. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari tentang penggunaan AI dalam pendidikan dan dampaknya terhadap mahasiswa. Kehadiran AI dalam dunia pendidikan membawa potensi besar untuk merevolusi cara kita belajar dan mengajar.
AI memungkinkan pembelajaran yang lebih dipersonalisasi, akses ke sumber daya yang lebih luas, umpan balik instan, dan dukungan emosional bagi siswa. Namun, tantangan etis seperti privasi data, bias algoritma, dan kesenjangan akses perlu diatasi. Pedoman etis yang jelas harus diterapkan untuk memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab, termasuk transparansi, kepatuhan terhadap kebijakan privasi, dan inklusi. Selain itu, resiko seperti kecanduan teknologi dan dehumanisasi interaksi sosial harus diwaspadai. Dengan pendekatan yang hati-hati dan etis, AI dapat memberikan manfaat signifikan bagi pendidikan, meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa sambil menjaga integritas dan keadilan dalam proses pembelajaran. Dengan semua informasi ini, bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita memanfaatkan AI secara etis dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran? Apa langkah yang perlu kita ambil untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dengan teknologi ini? Beritahu di kolom komentar ya. See you!